Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 4? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya, karena dengan kondisi yang sehat pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku matematika terbitan dari GAP atau Gelora Aksara Pratama ya, yang ditulis oleh Gunanto dan Desi Adalia. Dan untuk kali ini ya, kita masih di bab 3 ya. Bab 3 itu tentang KPK dan FPB, dan kita sudah sampai di akhir ya. Akhir bab 3 atau soal di akhir bab 3 itu ada pemecahan masalah ya, soal pemecahan masalah sebelum kita masuk ke bab 4 atau pelajaran 4. Langsung saja saya mulai dari soal nomor 1 ya. A adalah faktor dari 36. Tetapi bukan kelipatan dari 4. Tentukan nilai A terbesar yang mungkin ya. Jadi kita cari faktor 36 ya. Kemudian untuk mencari A, nah kita cari A-nya itu adalah nilai terbesar dan bukan kelipatan 4. Nah, berarti langkah pertama kita cari faktor dari 36 terlebih dahulu. Ini adik-adik sekalian ya. Jadi diketahui A tadi faktor dari 36 dan bukan kelipatan 4. Nah, kira-kira berapa? Nah, tentukan nilai A terbesar yang mungkin ya. Faktor dari 36 itu adalah 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18, 36 ya. Caranya berarti semua bilangan yang membagi habis 36 ya, itu adalah faktor 36. Kemudian nilai A terbesar yang mungkin adalah faktor 36 tentunya yang paling besar adalah 36 ya. Tetapi di sini diminta yang bukan kelipatan 4. Kalau 36 itu kelipatan 4 ya adik-adik sekalian ya. Jadi nilai A terbesar yang mungkin adalah 18 karena yang terbesar ya, faktor dari 36 yang terbesar ya. Tetapi bukan kelipatan 4. Jawabannya adalah 18. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Seorang pasien harus meminum obat A setiap 6 jam sekali dan obat B setiap 5 jam sekali. Pukul 6 pagi ini setelah meminum obat A, ia langsung meminum obat B. Dalam satu hari itu pada pukul berapa saja ia tidak meminum obat satu pun ya. Oke adik-adik sekalian ya, untuk soal nomor 2 ya, di sini udah saya kerjakan juga ya. Jadi diketahui pasien tadi minum obat A itu setiap 6 jam sekali. Kemudian minum obat B itu setiap 5 jam sekali. Nah, pada pukul 6 pagi ya, setelah meminum obat A langsung meminum obat B ya pagi ini. Nah, ditanyakan dalam satu hari pukul berapa ia tidak meminum obat satu pun. Nah, berarti pada pukul berapa saja. Lah caranya kita cari dulu ya, kelipatan 6 dan kelipatan 5 supaya kita tahu pasien tersebut minum obat A dan obat B di jam-jam berapa ya. Ini pukul berapa pasien meminum obat. Nah, berarti dari kelipatan 6 ya, 6, 12, 18, 24 ya, karena sehari itu sampai pukul 12 malam atau pukul 24 maka sampai 24 ya. Kemudian kelipatan 5 berarti 5, 10, 15, 20. Nah, kalau 25 berarti sudah jam 1 malam, berarti sudah tidak masuk ya, sudah masuk hari berikutnya. Nah, jika pasien minum obat pukul 6 maka obat A diminum berarti dengan penambahan kelipatan 6 yaitu pukul 6 ya, tambah 6 berarti pukul 12, pukul 18 dan pukul 24. Sedangkan obat B berarti diminum dengan penambahan kelipatan 5. Berarti dari pukul 6 tambah 5 berarti pukul 11. Kemudian tambah 5 lagi pukul 16, tambah 5 lagi pukul 21. Ya, itu berarti kita maksimalkan satu hari berarti sampai pukul 24. Berarti ini pukul 21 ya, karena tambah 5 lagi nanti 25 atau pukul 1 keesokan harinya, berarti bukan. Nah, oke. Jadi dalam sehari itu pasien tidak meminum obat satupun pada pukul 7, 8, 9, dan 10 pagi, kemudian pukul 13, 14, 15, dan 17 siang, serta pukul 19, 20, 22, dan 23 malam. Itu ya adik-adik sekalian ya. Jadi pasien tidak meminum obat satupun pada pukul-pukul ini yang ada yang sudah saya tuliskan. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 3. Terdapat 3 buah keran untuk mengisi kolam renang hingga penuh. Jika hanya keran pertama yang dibuka, kolam renang dapat penuh dalam waktu 2 jam ya. Jika hanya keran kedua yang dibuka, kolam renang dapat penuh dalam waktu 2 jam 40 menit. Jika hanya keran ketiga yang dibuka,
Kolam renang dapat penuh dalam waktu 3 jam 20 menit. Kalau tadi 2 jam 40 menit keran kedua, kalau keran ketiga ini waktunya 3 jam 20 menit. Nah, pertanyaannya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam renang hingga penuh jika semua keran dibuka? Jadi keran 1, keran 2, keran 3 dibuka, kira-kira butuh waktu berapa jam? Ya, tentunya kita hitung terlebih dahulu ya adik-adik sekalian ya. Di sini sudah ada penjelasannya ya. Sudah coba saya kerjakan. Ya, mari kita simak bersama-sama ya. Jadi diketahui keran 1 tadi penuh dalam waktu 2 jam atau sama dengan 120 menit ya, karena 1 jam itu 60 menit, 60 kali 2 berarti 120 menit. Nah, berarti dalam 1 menit akan terisi 1/120 bagian. Kemudian untuk keran 2 penuh dalam waktu 2 jam 40 menit atau sama dengan 160 menit ya. Jadi dalam 1 menit akan terisi 1/160 bagian ya. Kemudian keran 3 penuh dalam waktu 3 jam 20 menit atau 200 menit ya, sehingga setiap 1 menitnya akan terisi 1/200 bagian kolam tersebut. Nah, jika 3 keran dibuka bersama maka kita hitung ya, berarti keran 1 ditambah keran 2 ditambah keran 2. Nah, berarti 1/120 tambah 1/160 tambah 1/200. Kita samakan penyebutnya dengan menentukan KPK dari ketiganya ini ya, yaitu 2400. Nah, 120 jadi 2400 kalikan 20, maka 1 juga kita kalikan 20 ya. Hasilnya 20. Kemudian 160 jadi 2400 kalikan 15, 1 juga kita kalikan 15. Hasilnya 15. Kemudian ini 200 jadi 2400 kalikan 12, 1 juga kita kalikan 12. Setelah itu kita jumlahkan ya. 20 tambah 15 tambah 12 hasilnya adalah 47/2400 menit ya ini ya. Nah, lama waktu untuk mengisi penuh berarti 1 bagian itu ya dibagi dengan ini tadi 47/2400 menit, atau kalau kita hitung ini berarti 1 dibagi 47/2400 itu sama dengan 1 kalikan 2400/47. Kita balik ya, 1 kali 2400 berarti 2400 dibagi 47 menit. Hasilnya adalah 51/3/47 menit, atau kalau kita jadikan desimal yang 3/47 ini adalah 0,6 menit ya. Jadi jika semua keran dibuka dalam kolam renang akan penuh dalam waktu nih ya 51/3/47 menit atau 51,06 menit ini ya adik sekalian ya. Jadi jawabannya adalah 51,06 menit jika ketiga keran dibuka bersama-sama. Jadi tidak ada 1 jam ya adik-adik, maka kolam renang tersebut akan terisi dengan penuh. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Bilangan 40 adalah kelipatan persekutuan dari X dan 5. Jika X kurang dari 40, tentukan nilai X terbesar ya. Kita diminta untuk menentukan nilai X terbesar. Oke ya. Oke, jadi di sini diketahui 40 adalah kelipatan persekutuan dari X dan 5. Sedangkan X sendiri kurang dari 40, ditanyakan berapakah nilai X terbesar. Oke. Nah, berarti ini adik-adik, jadi 40 adalah kelipatan dari X, maka X itu faktor dari 40 ya. Faktor dari 40 kita cari. Faktor dari 40 itu berapa? 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40 ya. Jadi semua bilangan yang membagi habis 40. Nah, X-nya sendiri kurang dari 40. Nah, X terbesar yang mungkin dan memiliki kelipatan persekutuan 40 bersama 5. Nah, 5 sendiri itu faktor dari 40. Nah, jawabannya adalah 20. Kenapa 20 kok tidak 40? Karena kurang dari 40 tadi, X-nya kurang dari 40 berarti 20. Ini yang terbesar ya. Jadi nilai X terbesar yang mungkin adalah 20 ya ini adik-adik sekalian. Jadi jawaban untuk soal nomor 4 adalah 20 ya. Silahkan bisa dipahami ya penjelasannya, bisa di-pause terlebih dahulu kalau terlalu cepat. Kita lanjut ke soal terakhir nomor 5 ya. Nah ini, 2 orang memukul 2 alat musik yang berbeda. Bunyi alat musik pertama adalah dung, berbunyi setiap 3 detik sekali, dan bunyi alat musik kedua adalah trek, berbunyi setiap 5 detik sekali. Bagaimana bunyi alat musik yang terdengar pada detik ke-20 dan ke-120? Nah, kita lihat di sini ya untuk soal nomor
ya. Jadi untuk soal nomor 5 itu kita bisa menggunakan cara seperti ini ya. Jadi diketahui ya, tadi 2 orang memukul 2 alat musik yang berbeda. Alat musik pertama dung setiap 3 detik sekali. Jadi kalau detik ke-6 juga dung, ke-9 dung, 12 dung ya itu ya. Kemudian alat musik yang kedua track ya, tiap 5 detik sekali, berarti detik ke-10 juga track. 15, 20 juga track lah. Pertanyaannya, bunyi alat musik yang terdengar pada detik ke-20, jelas ya. 20 kalau kita lihat di sini berarti bunyinya track ya. Karena 20 itu merupakan bilangan kelipatan 5 tadi ya. Dan detik ke-120 kalau kita lihat ini adalah kelipatan dari 3 dan juga 5, maka bunyinya adalah track dan dung bersamaan. Tapi kita lihat penjelasannya di sini ya. Caranya dengan menentukan faktor dari 20 dan 120. Nah, faktor dari 20 itu adalah 1, 2, 4, 5, 10, 20. Kemudian faktor dari 120 itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12 dan seterusnya sampai 120 ini ya, sudah saya tuliskan. Nah, kemudian 3 itu merupakan faktor dari 120. Sedangkan 5 itu faktor dari 20 dan 120. Nah, jadi pada detik ke-20 akan terdengar bunyi track tadi ya. Jadi detik ke-20 terdengar bunyi track dan detik ke-120 terdengar dung dan track bersamaan ya, karena tadi 5 itu adalah faktor dari 20 dan 120 ya. Itu untuk soal nomor 5 ya adik-adik sekalian ya. Kalau mungkin pengen cara cepatnya bisa dilihat aja ya di sini ya. 20 itu kelipatan 5, berarti bunyinya nanti pasti track ya, dan bukan kelipatan 3, jadi tidak mungkin akan terdengar dung. Sedangkan 120 itu kelipatan 3 dan kelipatan 5 ya, jadi pasti nanti akan terdengar dung dan track bersamaan. Itu aja yang cara cepat, tapi kalau mau menggunakan caranya seperti ini ya. Itu adik-adik sekalian untuk pemecahan masalah di halaman 58 ya. Kemudian untuk pelajaran 4 nanti akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat, dan yang masih ketinggalan pembahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist GAP Matematika kelas 4. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.